Ya, sia-sia itu kalau tidak mencoba. Yang diinfokan kemarin ya, bagi nama-nama yang sudah diberikan surat tugas, itu diinfokan tidak perlu mendaftar lagi. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, yang menjadi faktor penentu apakah itu Bobi Nasution ataukah itu Mulsa Rajeksyah, itu yang mana kemudian? Saya kira kalau kita menggunakan dua variabel penting, saya kira dua hal. Pertama tentu survei. Apapun judulnya, partai politik itu ketika maju dalam pilgub dan pilkada yang lain, tentu targetnya ingin menang dan bukan hanya coba-coba untuk sebatas melengkapi kontestasi politik. Oleh karena itu, variabel survei akan dijadikan sebagai instrumen utama yang kira-kira siapa yang akan diputuskan di antara sekian begitu banyak nama yang akan muncul nantinya. Per hari ini kan yang muncul namanya itu adalah Bobi Nasution, yang kedua adalah Pak Ijek ya. Nah yang kedua tentu kita tidak bisa menafikan soal variabel elit. Karena apapun ya soal siapa yang harus bertanding dalam pilgub di Sumut ini, ya tentu adalah kesepakatan elit yang saya kira sangat tergantung misalnya bagaimana elit itu bisa menganyam dan mampu mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik lain di luar Golkar. Saya kira memang cukup lumrah di setiap pilkada, dua variabel ini yang selalu dijadikan sebagai variabel untuk menentukan kira-kira siapa yang akan memutuskan soal siapa yang nantinya akan bertanding dalam pilkada ya, termasuk di Sumatera Utara ini. Tinggal nanti bagaimana dikalkulasi secara rinci tentang dua variabel ini, kira-kira variabel apa yang paling dominan. Kalau misalnya nama-nama yang kemudian muncul dalam survei itu memiliki popularitas dan elektabilitas yang sama, tentu ada variabel lain yang akan dipertimbangkan, yaitu kira-kira siapa di antara sosok yang muncul ini mampu mendatangkan dukungan dari partai politik yang lain. Karena dukungan dari partai politik lain itu kan menjadi satu sinyal bahwa calon yang diusung oleh Golkar itu adalah mereka yang sangat mungkin akan memenangkan pertarungan nantinya. Ini yang saya kira memang berlaku cukup lazim ya di berbagai pilkada, karena dukungan partai yang lain saya kira menjadi instrumen yang tentu mampu mengkapitalisasi, mengkatalisasi dukungan-dukungan sehingga mengantarkan satu kontestan itu untuk memenangkan dalam satu kontes politik. Jadi itu yang saya kira memang cukup lazim, Mas. Apakah lebih pada pertimbangan elit, apakah pertimbangan survei? Saya kira sejauh ini memang yang paling utama survei yang selalu dipakai, terutama survei-survei yang memang diajak kerjasama oleh partai, karena partai ini kan akan memotret apa plus dan minusnya seorang nama yang kemudian akan dimunculkan dari kader-kader mereka itu. Ini yang saya kira ke depan memang kita lihat setelah ada surat perintah kepada Bobi dan Pak Ijek misalnya, ini kan secara tidak langsung semacam surat untuk melakukan kerja politik yang nyata, kerja-kerja politik pembasisan, supaya nama-nama yang sudah diberikan mandat ini bisa diterima oleh rakyat, dia semakin populer, dia semakin disukai, dan dia akan sangat mungkin akan dipilih sebagai bagian untuk memenangkan pertarungan politik. Ini yang kemudian saya baca, kenapa Golkar itu merekomendasikan kepada dua nama supaya ada kompetisi, supaya ada kerja-kerja politik, supaya dua sosok ini tidak berada di zona nyaman seakan-akan sudah mendapatkan tiket untuk maju dalam pilgub nanti. Oleh karena itu, at the end of the day-nya tentu pastinya nanti akan dilihat siapa di antara dua sosok ini yang paling mungkin reasonable, baik secara angka-angka statistik, baik dari segi pertimbangan elit, baik dari segi pertimbangan kalkulasi dukungan politik partai yang lain. Dari situ semua kemudian akan diputuskan siapa kira-kira yang paling mungkin akan diusung. Saya kira di situ poinnya. Oke, Bang Riza, kerja politik seperti apa yang harus dilakukan Bobi Nasution untuk mendapatkan dukungan dari DPD Golkar Sumut? Jadi bukan hanya Bobi Nasution, ya, Pak Ijek, Bobi, dan juga bakal-bakal calon kepala daerah kabupaten kota yang mendapatkan surat perintah, dia harus melakukan panca sukses Partai Golkar. Khususnya sukses kelima, sukses pemilu legislatif dan sukses pemilu pilpres. Dan itu sudah dilewati. Dan hasilnya adalah Golkar menjadi pemenang di Sumatera Utara. Partai Golkar yang dipimpin oleh Pak Ijek itu menghasilkan 22 kursi untuk DPRD provinsi. Jadi kenaikannya luar biasa. Nah, surat perintah ini juga tidak begitu saja, Mas.
surat perintah ini juga bagian dari evaluasi DPP Partai Golkar. Siapa yang sungguh-sungguh melaksanakan surat perintah ini? Nah, jadi penilaian pertama itu adalah apakah mereka yang mendapat surat perintah melaksanakan perintah ini ketika pemilu 2014 Februari lalu, ya. Bagaimana mereka memenangkan Partai Golkar, ya, baik kabupaten kota maupun provinsi. Nah, apakah Pak Ijek melaksanakan ini? Apakah Mas Bobi juga melaksanakan perintah ini dengan baik? Ya, itu yang akan dievaluasi oleh DPP. Tapi saya berdasarkan data-data yang ada dan itu mendapat legalitas dari KPU, ya Pak Ijek itu orang yang sukses melaksanakan perintah DPP dan dia serius sehingga Golkar di Sumatera Utara bisa menambah 7 kursi DPRD provinsi. Kemudian dari 184 kursi DPRD kabupaten kota bisa menjadi 240 kursi DPRD kabupaten kota. Ditambah lagi ya DPR RI dari 4 kursi menjadi 8 kursi. Jadi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela sudah terpenuhi pada diri Pak Ijek. Gitu Mas. Apa yang dilakukan Pak Ijek di Sumut tidak mungkin dilakukan oleh kader baru, Bang Riza? Gimana? Apa yang dilakukan Pak Ijek di Sumut tidak mungkin dilakukan oleh kader baru siapapun dia? Mungkin? Ya silakan, ya silakan melakukan apapun ya untuk kebaikan Partai Golkar. Jadi mau dia baru atau lama silakan. Gitu. Jadi peluang untuk melakukan yang terbaik bagi Partai Golkar itu kepada siapa saja ada, termasuk Bang Bobi itu ada. Ya, jadi siapa saja ada. Karena Golkar ini kan partai yang terbuka ya, bukan partai yang eksklusif, tidak. Ini partai terbuka. Jadi siapa saja silakan sepanjang itu untuk kepentingan dan kebaikan Partai Golkar, khususnya di Sumatera Utara. Ya, Mas Adi, karena Bobi merupakan menantu dari Presiden, apakah artinya lebih mudah bagi Bobi untuk mendapatkan dukungan dari partai politik lain begitu kalau mau maju dari Sumut begitu? Saya kira tidak sesederhana itu, karena kalau kita mengacu pada agenda Pilkada Serentak Nasional itu kan dilaksanakan di bulan November. Itu setelah Bobi tak lagi menjadi menantu presiden, tapi Bobi hanya menjadi sebatas mantan mantu presiden. Jadi dalam konteks itu sebenarnya sangat mudah untuk dibantah, Mas. Tapi sekali lagi memang kalau saya mengacu pada variabel-variabel umum yang seringkali dipakai oleh partai politik dalam mengumumkan siapa yang akan maju dalam kandidat pilgub ataupun pilkada lain, tentu survei dan keputusan elit. Apa yang disampaikan oleh Bang Riza ini kan sebenarnya adalah bagaimana kontribusi kader-kader Golkar khususnya memenangkan, menambah suara secara signifikan, terutama Golkar di Sumut, dan itu jawabannya adalah Ijek. Dan itu yang saya kira memang tidak ada bantahan apapun. Bahkan kalau kita melihat dan membaca media-media online belakangan ini, ada kecenderungan memang kader-kader Golkar di Sumut itu menyindir secara halus supaya calon gubernur yang dimajukan adalah mereka yang memang kader inti, berkontribusi secara nyata, dan yang paling penting bahkan ada yang mengatakan bahwa kader-kader Golkar di Sumut itu di berita, di media online, mereka menyarankan supaya Bobi itu untuk maju dalam Pilkada Kota Medan. Ini kan secara tidak langsung ada suara-suara dari level ya kader-kader Golkar di bawah khususnya di Sumut bahwa mereka juga menginginkan Pak Ijek ini adalah sosok yang nantinya terpilih sebagai orang yang akan dimajukan dalam Pilgub Sumut, mengingat dedikasi, mengingat kerja nyata, kontribusi, terutama menaikkan suara Golkar secara signifikan. Ini yang saya kira memang pada saat yang bersamaan itu harus diuji. Ketika ada nama lain yang dimunculkan, diberikan perintah oleh Golkar, dan kebetulan nama itu adalah punya nama besar, saat ini adalah mantu presiden, tentu ini menjadi variabel-variabel pertimbangan. Inilah yang saya sebutkan. Ini semacam uji kelaikan publik semacam. Ini semacam beauty contest yang sengaja ingin diberikan oleh Golkar kepada dua nama besar ini, Pak Ijek dan kepada Pak Bobi. Kira-kira siapa yang nanti akan merebut hati elit-elit Golkar dan merebut suara pemilih di basis konstituen Sumut. Dua variabel ini yang saya kira akan dijadikan ukuran untuk memutuskan siapa yang pada akhirnya akan dimajukan dalam Pilgub Sumut itu.
Oke, kita akan tunggu nanti proses politik selanjutnya akan seperti apa. Terima kasih Mas Adi Praitno dan terima kasih Bang Riza Farumi Tahir bersama kami di Prime Time News.